Mereka hujahnya seperti itu. Kalau makanan tersebut didapat dari tetangga, dari kerabat yang ngasih, itu katanya sekedar bid'ah yang makruh, bukan bid'ah yang munkar atau bukan haram katanya. Ya terus kalau perbuatan tersebut makruh, apakah harus dilakukan? Dan ini perlu diketahui oleh penanya dan kaum muslimin, ketika ulama terdahulu mengatakan makruh, ini harus dikaji lagi. Sebab ketika ulama, apalagi di dalam mazhab Syafi'i, makruh itu menjadi dua, ada makruh yang tanzih dan ada makruh yang tahrim. Makanya ketika ulama mengatakan ini makruh, ini harus teliti, apakah makruh yang tanzih atau yang tahrim. Sebab banyak ulama terdahulu ketika mengatakan makruh justru maksudnya haram ya. Makruh tapi maksudnya haram. Kalau untuk orang-orang bodoh, dungu, iya juga ya. Oh bener ini. Tapi kan tidak semua orang dungu, tidak semua orang goblok. Maka kita buktikan siapa yang goblok. Nggak usah bicara yang bener yang salah deh, lebay. Kita buktikan siapa yang goblok saja. Naik di live saya kalau berani ya. Kita hanya ingin tahu siapa yang goblok, bukan yang benar yang salah. Benar dan salah itu terlalu mahal kalau diperebutkan dengan orang-orang seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma hdina ahdas sabil waj'alna min ahlil khairi fid dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Semoga kita mendapatkan jalan yang terbaik, terutama dalam masalah menentukan pilihan ikut siapa di dalam agama. Dan semoga Allah berikan kelancaran urusan kita dalam urusan dunia, dan Allah jadikan kita nanti di akhirat menjadi orang-orang yang beruntung. Amin Allahumma amin. Kamu silahkanlah setuju dengan orang-orang seperti Pak Daswan ini, tetapi tetap saya doakan. Tidak menghalangi kita untuk saling mendoakan hanya karena berbeda pendapat. Tetapi kalau saya perhatikan, sebetulnya Pak Daswan ini termasuk YouTuber Wahabi yang paling keren ketimbang Ustadz Zulkarnain. Dari cara baca kitabnya kelihatan. Apalagi dibanding Pak Endang, apalagi dibanding Safas, apalagi dibanding siapa itu? Lampai Channel, apalagi dibanding lampu musola, lampu masjid dan sebagainya. Ya, Daswan ini yang paling unggul. Setidaknya paling runut, masih membantah, masih baca kitab. Walaupun ya begitu. Sebelumnya kan dia baca kitab 4 madhab. Mengecam-ngecam orang makan di rumah orang meninggal. Dianggap itu sebagai dosa, dianggap itu finar. Saya bacakan kitab-kitab ulama 4 madhab, tidak ada mereka mengatakan haram, tetapi mengatakan makruh. Haram apabila yang dimakan itu adalah termasuk harta anak yatim di dalamnya. Berarti keharamannya bukan karena makan punya orang tahlilan, tapi karena yang kamu makan memang haram. Sama dengan kamu makan curian, sama dengan kamu makan sesuatu yang memang tidak halal gitu ya. Lalu Daswan ini membuat tanggapan, saya wallahu alam apa dia menanggapi saya, tetapi oleh kontainer YouTube-nya kan disandingkan dengan video saya itu. Seolah-olah menanggapi saya. Maka menurut saya biar lebih selesai, fix, kita dialog saja. Live, saya akan buka live lagi. Saya sudah lama nggak buka live karena saya nggak lihat ada Wahabi yang naik itu yang berkelas, nggak ada. Malas saya itu live itu. Ya kalau cuma ngobrol-ngobrol sama kawan-kawan, untuk apa live, buang-buang kota. Jadi saya berharap sekali Daswan mau. Saya kasih clue-nya, hujah saya apa. Kurang baik apa saya. Saya ngajak dia live, saya paparkan dulu argumentasi saya. Biar dia buka kitabnya untuk membantah. Saya akan tegaskan. Nanti ini akan kita diskusikan kalau Daswan mau. Saya menegaskan bahwasanya kamu makan di rumah orang mati dengan makanan yang berasal dari harta peninggalan si mayat itu, selama tidak tercampur di situ hak anak yatim, artinya ahli warisnya bukan yatim, maka hukumnya bukan haram, tapi makruh. Daswan kan tadi berbicara, ya makruh itu cuma bahasa, bisa jadi maksudnya haram. Bahkan dalam Syafi'iyah itu makruh ada makruh tanzih, ada makruh tahrim, ada makruh yang haram. Bahkan ulama dulu sering menggunakan makruh itu untuk kalimat yang haram. Itu kan seolah-olah tetap ngotot kalau maksudnya makruh pun haram, kan begitu. Walaupun pembicaraan di awal itu nggak nyambungnya kan dia bicara yang dimakan berasal dari pemberian orang, sudah nggak nyambung itu, nggak nyambung sama sekali. Justru kalau berasal dari pemberian orang, bukan harta dari peninggalan si mayat, dari mana makruhnya? Yang makruh itu kalau yang dimakan itu peninggalan si mayat. Lalu haram apabila itu ahli warisnya atau yang ditinggalkan mayat itu, pemilik harta tinggalannya itu ada yang yatim. Malah Daswan bilang hujah mereka itu kalau yang dimakan pemberian dari orang itu makruh. Dari mana ada orang bilang kalau pemberian dari orang itu makruh? Blok. Ya inilah, memahami ucapan saya aja nggak nyambung gitu kan. Ya tapi tetap saya buka kesempatan lah. Barangkali punya nyali gitu ya. Ya sudah, anggap lelucon dia di awal yang ngomong kalau pemberian dari orang itu makruh, itu omongan dia itu. Tidak akan pernah dia bisa temukan dalilnya. Kenapa? Karena yang dibahas makruh itu adalah bukan pemberian dari orang, tetapi yang memang milik si mayat ketika masih hidup peninggalannya. Sudah saya buka hujahnya.
Haram itu apabila punya jenazah, apa punya yang yatimnya itu. Kalau bukan yatimnya, nggak ada anak yatim dari ahli warisnya itu, maka tidak ada hukum haram. Terus dia bilang kalau makruh, apakah lalu kita semarakkan atau kita larang atau tidak boleh kita larang? Saya balik. Kalau makruh, apa layak kita ancam orang kamu melakukan dosa? Kan makruh, Pak. Makruh sejak kapan jadi dosa? Kan mesti di otak kamu bukan makruh berarti haram. Sehingga kamu meyakinkan makruh ini bahasanya saja makruh, padahal maksudnya haram, kan begitu. Kalau sudah tahu otakmu kalau itu hanya makruh bukan haram, lalu kenapa orang melakukan itu kamu anggap melakukan dosa, melakukan maksiat? Bahkan finar. Otak mana waras mengatakan orang melakukan kemakruhan itu finar? Rusak dong hukum. Makruh itu dikerjakan nggak berdosa. Kalau nggak berdosa nggak ada hubungan dengan finar. Kalau kamu melakukan kemakruhan berdosa finar, kamu menyamakan makruh dengan haram. Runtuh hukum syariat. Kamu namanya bid'ah, membuat hukum baru. Jadi harus fix. Kalau kamu sudah terima makruh, ya sudah makruh. Kalau orang melakukan, jangan kamu ancam dia masuk neraka. Karena bukan hal yang haram. Orang yang melakukan pun misal punya kaidah lah, yang bawi al-khuruju min adam malam takun muharramatan, itu ucapannya Ibnu Muflih, ulama. Jadi jelas ya, ini masalah makannya, bukan tahlilannya, makannya. Kenapa makruh? Karena itu kebalikan dari sabda Nabi. Isna'u, buatlah makanan untuk mereka, bukan mereka buat makanan untuk kita. Kalau seandainya mereka membuat makanan untuk kita, kamu hukumi haram, berarti isna'u ini wajib. Sementara semua orang sepakat kalau itu sunnah. Maka kebalikan dari sunnah adalah makruh. Itu Pak, sesederhana itu sebetulnya. Tapi kalau misal masih mau ngotot, enggak, itu makruh cuman bahasanya saja. Makruh itu seringkali maksudnya haram. Ya goblok sekali sebetulnya kalau masih berpikir begitu ya. Karena kan saya bacakan kitabnya. Ketika ulama mengatakan makruh, dia lalu membahas setelahnya ada yang haram. Yaitu kalau hartanya anak yatim. Ini kalau kamu nggak goblok, masih bingung nggak makruh di sini masuk yang haram? Ya enggak lah, kan jelas. Ini status hukumnya makruh. Ini kalau yang dimakan itu adalah bukan hanya peninggalan mayat saja, tetapi ada catatan lain, yaitu anak yatim yang memilikinya, haram. Terus kamu masih mau bilang ini makruh maksudnya haram, walaupun nggak ada catatan ada anak yatim di situ. Gobloknya kan parah. Parah. Kalau minta narasi yang lebih sahih, Ibnu Hajar itu mengatakan la tablu al-hurmah, itu bid'ah makruhah, la tablu al-hurmah, di mana itu dia dilaksanakan karena mungkin tidak mau mendengarkan tradisi atau tidak mau, takut dikecam, takut apa kata Ibnu Hajar? Bid'atun makruhatun la tablu al-hurmah, tidak sampai kepada haram, bahkan apa kata dia? Yurja sawabuhu, ya semoga berpahala. Blok. Makanya kalau baca kitab itu jangan dibaca yang cocok terus ngegas. 4 ulama madhab. Setelah kita bongkar 4 ulama madhab yang mana, ngeles lagi. Oh iya, makruh tapi maksudnya haram, ulama-ulama. Kalau untuk orang-orang bodoh, dungu, iya juga ya. Oh bener ini. Tapi kan tidak semua orang dungu, tidak semua orang goblok. Maka kita buktikan siapa yang goblok. Nggak usah bicara yang bener yang salah deh, lebay. Kita buktikan siapa yang goblok saja. Naik di live saya kalau berani ya. Saya sudah komenkan di kontennya itu. Semoga dijawab. Kalau jawab nanti malam. Kalau tidak, ya tidak perlu ya. Tidak perlu. Allahumma hadina ada sabil ya. Kita hanya ingin tahu siapa yang goblok, bukan yang benar yang salah. Benar dan salah itu terlalu mahal kalau diperebutkan dengan orang-orang seperti itu. Kita hanya ingin membuktikan yang goblok yang mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.